mau, 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 mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda bahaya besar bagi masyarakat Sunda atau Pasundan, baik yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun masyarakat Sunda yang ada di Provinsi Banten. Karena sasarannya Sunda, tanah Sunda, bukan provinsi yang diancamnya itu dari kelompok Habib yang aku Habib gitu ya, walaupun sebenarnya sudah gelar Habibnya sudah runtuh, sudah rungkad gitu oleh penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin, dan sampai saat ini kelompok Ba'alawi belum mampu menunjukkan bukti untuk menyanggah fakta sejarah yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin. Paling-paling framing gitu kan, debat dan segala macam, itu bukan jawaban itu. Kalau mau membantah temuan Kiai Haji Imad harus temuan lagi, bukan debat. Jadi kita jangan terjebak. Mereka mengatakan Imad kabur, tidak mau berdebat. Kalau yang namanya debat begitu, kan harus ada bahan yang dibawa dulu. Misalnya, kita ujian skripsi, kan harus ada skripsinya dulu. Barulah kita diuji untuk mempertahankan kesimpulan hasil penelitian kita, kan gitu. Kalau Haji Imaduddin, bukan Ba'alawi yang mau mengujinya, justru adu gitu kan, bukti antara Kiai Imaduddin dengan kelompok Ba'alawi atau Robitoh Alawiyahnya, itu lembaga yang menentukan nasab. Itu kan mereka harus punya bukti dulu hasil penelitian ilmiah, nanti diadu di perdebatan. Jangan debat dulu, mau debat apa, kusir. Debat kusir kali. Jadi mereka cuma mengandalkan omong-omong karena tidak ada bukti. Jadi langkahnya cari bukti dulu, tes DNA dulu. Ini tes DNA kami, bahwa kami keturunan orang Arab, kan begitu. Ini enggak, tes DNA juga menolak, katanya haram. Kalau untuk meluruskan, berani dong tes DNA, terus cari bukti yang bisa meruntuhkan penemuan daripada Kiai Imaduddin. Nah, itu baru fair, baru ilmiah, baru objektif, rasional. Ini mah belum apa-apa. Imad itu dajjal dan macam. Waduh, gini. Kita harus cerdas masyarakat menyikapinya. Bahwa mereka itu nggak punya bukti. Sampai detik ditunggu udah berapa tahun tuh nggak pernah menemukan. Dan memang bukan keturunan Rasulullah. Jadi tidak akan tertemu sampai kiamat pun. Ya kalau ini mah kan berani dia. Karena mereka merasa bukan keturunan Arab. Jadi nggak ada, tes DNA juga ditolak. Karena nyatanya mereka itu keturunan pegunungan Kaukasus yang bercampur dengan darah India. Yang kebetulan dulu migrasi ke Yaman. Gitu kan, dan oleh Belanda dibawa ke sini untuk menjajah Indonesia supaya kiai-kiai Nusantara ini tidak banyak berontak. Jadi diredam oleh orang-orang yang dibawa dari Hadramaut ini, karena dianggap berpengaruh lah, karena ajaran Islam di Nusantara ini kan harus menghormati manusia lain, apalagi cucu Rasulullah. Nah, disebutlah dia cucu Rasulullah. Ternyata bukan. Ya sebenarnya mereka datang ke sini menjajah sebenarnya. Terbukti sekarang kan jajahannya itu secara ideologis. Kalau Belanda mah menjajah secara fisik, kekuatan militer, kalau ini mah enggak, menghasut manusia supaya tunduk menjadi sampah, tunduk menjadi budak, gitu kan. Banyak bukti-buktinya. Tapi sebelum ke sana, lihat aja pengakuan bahwa tanah Sunda itu milik mereka. Itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil
ya, diambil, serahkan kepada syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Gelo sugan. Karena Habib yang miliki ini tanah. Edan itu. Hati-hati nih orang Sunda. Kalau kita tunduk dan percaya kepada omongan-omongan Habib palsu ini, bukan mustahil kita menyerahkan tanah kita dengan sukarela. Kan banyak bukti. Harta, benda semua diserahkan karena terdoktrin oleh karomah-karomah yang disebarluaskan. Katanya dapat syafaat, langsung masuk surga, dan lain sebagainya. Ini hati-hati nih. Bahkan para mukibin yang sudah keluar berbalik badan yang dulu menyembah Habib, banyak tuh yang mengaku dulu dipinjam motor oleh Habib nggak mengembalikan, kredit mobil harus membayarkan. Bahkan ada cerita pengakuan dari wanitanya, malah dia suaminya kan mukibin, tapi istrinya itu diminati oleh Habib, harus diceraikan dulu. Ceraikan, nanti kamu masuk surga walaupun kamu mantan suami gitu. Ya istrinya dikawin. Aduh, sampai disengsarakan juga istrinya. Ya, itulah cuma untuk mengejar nafsu gitu kan. Ternyata Habib itu mesum juga. Ada kasus mesumnya juga kan, chatting dulu. Nggak tahu dengan siapa tuh. Kasus Firza Hussein itu dulu ada ya, rame. Pasangan Habib siapa tuh? Nggak tahu lah. Tapi ada gitu kan. Dan kasusnya rame. Sampai Habibnya kabur ke Arab. Aduh. Dan mereka itu pintar membolak-balikan kata itu supaya kita terjebak, padahal mereka itu bohong melulu. Ini saya ambil dari sebuah channel YouTube juga nih, kebohongan Habib itu. Yang pertama katanya Habib segila apapun, sebodoh apapun, ternyata katanya lebih mulia dari 70 kiai pribumi. Wah, banyak tuh ulama-ulama yang dididik oleh para kiai pribumi. Justru nggak ada satupun kiai yang mentereng, yang muncul didikan dari orang yang ngaku Habib. Mana coba produknya mereka? Menghasilkan kiai nggak? Enggak. Kalau menghasilkan mukibin, iya. Karena dijadikan juru bicara gitu kan, untuk membela-bela. Seperti tadi kayaknya bukan keturunannya yang tadi mah juga orang asli Indonesia, tapi membela Habibnya mati-matian. Aduh, ngaku-ngaku tanah Sunda. Siapa yang izinkan tanah Sunda menjadi milik Habib? Makanya saya sebut gelo eta mah. Emangna kolot aing dikamanakeun sia nu ngabogaan tanah Sunda, leluhur orang Sunda dikamanakeun. Ngeunah we ngaku milik Habib. Masalahnya orang Sunda tuh wani ya nolak ya. Daerah lain mah geus warani nolak kedatangan Habib. Orang Sunda ya can harudang ya. Daerah lain masih nolak. Ya minimal kalau ada acara haul atau selawatan yang dilaksanakan oleh Habib atau ada pembicaranya Habib, ya jangan didatangi lah, sepi kan saja. Kalau kita punya anak pesantrennya di kelompok Habib Ba'alawi, Habib palsu, cabut, pindahkan ke pesantren pribumi. Ustadznya pribumi yang betul-betul, misalnya di Jawa banyak tuh pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng, itu benar-benar mereka melahirkan pesantren, atau di Gontor itu
melahirkan ulama-ulama terkenal, ya kan, dan lurus agama yang diajarkannya, bukan menghasut orang. Kalau ini kan enggak, menjual karoma, menjual air putih 1 juta sabotol cenah. Aduh. Aduh, menjual tasbih, menjual peci 5 juta, menjual jubah 25 juta. Ada orang mau masuk Islam, bayar dulu 50 juta. Wah, enggak, macam-macam ceritanya. Ini ada lagi, Habib bisa padamkan api neraka. Insya Allah. Itu kumaha ya teh. Naudzubillahi min dzalik, pengakuan semacam itu. Kenapa saya katakan begitu? Rasulullah saja mukjizatnya, gitu kan, tidak semewah pengakuan Habib. Ini yang saya katakan menghina Rasulullah itu penistaan sebenarnya. Habib bisa mengusir malaikat maut di dalam kubur. Belum ada ceritanya Rasulullah ataupun Nabi yang lain bisa mengusir malaikat. Habib Mi'raj 70 kali dalam 1 malam. Ya Allah. Ini kan menghina juga. Rasulullah cuma 1 kali seumur hidup. Habib lebih hebat dari Rasulullah, coba. Lebih hebat dari Rasulullah. Pengakuan gitu. Mari kita berpikir sehat. 70 kali dalam semalam. Bolak-balik, menuju juga setrikaan. Bok, 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 set, 70 kali. Mi'raj ke mana nya eta? Timah lantai dasar ke lantai 1, berhenti ke lantai 2. Biraku ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam semalam. Aduh, ngadongengna kecida ya mah. Ada Habib umur 7 tahun sudah khatam Quran dalam 1 rakaat sholat. Bayangin aja, kita sholat sekenceng apapun baca surat. Waduh, baca Al-Baqarah saja lama. Ini umur 7 tahun khatam Quran dalam 1 rakaat sholat. Jadi rakaat pertama baca Quran, rakaat kedua baca koran. Kumaha itu? Dalam 1 rakaat khatam Quran gitu, berarti nggak usah baca Quran lagi di rakaat kedua, kan udah jadi baca koran rakaat keduanya kali. Habib tidak tidur 33 tahun, coba melotot terus, kumaha, melawan hukum alam. Tubuh itu butuh istirahat, nggak mungkin lah mati kali. Aduh. Habib bisa ngirim surat ke malaikat biar terhindar dari hisab. Oh, ini yang pernah saya dengar di itu kan, katanya di channel apa tuh, katanya orang mati itu bisa waktu dikuburnya bareng aja dengan surat dari Habib, nanti dibaca oleh malaikat. Oh, ini karomah dari Habib, nggak usah ditanya, langsung masuk surga. Keren sabaraha tah duitna. Menang gitu 2.000 atau 10.000 tilu gitulah, minta surat tilu 10.000 lah. Habib lahir surat sakti. Habib lahir ketika Habib lahir, malaikat pencatat amal diliburkan oleh Allah. Karena Habib mau lahir nih, libur. Aduh, cuti gitu kali malaikatnya. Ya Allah, berapa lama liburnya ya? Punya kalender kali. Insya Allah. Habib lahir, malaikat pencatat amal diliburkan oleh Allah. Libur. Hari raya. Cukup cinta Habib, cukup mencintai Habib saja, maka lolos dari siksa kubur. Pantesan banyak orang yang nyembah-nyembah Habib, takut siksa kubur, makanya bayar berapapun istrinya dikasihkan, walaupun diminta itu kan dikasihkan. Nanti tanah Sunda juga dikasih, karena kalau mencintai Habib itu lolos dari siksa kubur. Oh, menarik ya. Menarik. Pantesan semua kekayaan kita, gitu kan, anak yang kita cintai, istri yang kita cintai akan diberikan kepada Habib, karena sebagai bentuk cinta supaya lolos dari siksa kubur. Wah.
bisa menurunkan rantai emas dari langit. Aduh, atuh geus we jadi pemimpin rakyat, bener bisa sejahtera. Atau nggak jualan cai atuh. Ya kan? Air minum dijualan satu botol 1 juta katanya. Karena sudah doa. Yang mahal itu doanya loh. Airnya mah murah. Doanya bisa masuk surga. Bisa kaya. Tapi nggak ada yang kaya-kaya gitu kan. Harusnya kalau banyak membeli air itu paling kaya se-Indonesia minimal, jangankan sedunia. Nggak ada tuh para mukibin yang kaya raya se-Indonesia misalnya. Aduh, dibodohi bener ini mah. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjebak. Habib bisa menghentikan pesawat saat mau terbang. Oh, mungkin Habibnya ini mah jadi pilot, tapi belum ada ceritanya Habib jadi pilot. Jadi imam saja belepotan. Jadi pilot. Kalau jadi pilot yang menghentikan saat mau terbang bisa gitu. Kalau menghentikan di luar mah aduh. Nggak sakti kalau ini mah. Semua. Tapi ada juga yang menyebut bisa terbang Habib, tapi nggak terbukti. Kemudian siapalah Habib Muhdor ya, yang marah-marah katanya Imad itu dajjal. Dia mengancam Kiai Imad dengan shock terapi tegangan tinggi. Waduh, nggak tahu berapa kilovolt tegangannya. Tapi rumahnya pasang PLN, pasang listrik, tapi punya tegangan tinggi. Waduh, bertentangan ini mah dengan kenyataan. Itulah, gitu kan. Apakah kita pantas masih percaya? Itulah kebohongan. Dan pantesan aja mereka memusuhi Kang Deddy Mulyadi. Kenapa coba Kang Deddy Mulyadi dimusuhi terus? Karena mereka takut kehilangan pengaruh di masyarakat. Kebetulan aja masyarakat Purwakarta itu cerdas gitu kan. Lebih memilih orang yang jelas berbakti untuk bangsa dan negara, berbakti untuk rakyat daripada yang ngoceh mengadu domba kan gitu. Cerdas, makanya terpilih 2 periode. Bahkan warga Purwakarta memilih orang yang ditunjuk oleh Kang Deddy Mulyadi. Saking percayanya sama Kang Deddy Mulyadi. Karena mereka merasakan. Gitu kan? Apa yang diperjuangkan oleh Kang Deddy itu mereka merasakan. Nah ini marah gitu kan. Karena warga Purwakarta nggak yang tunduk ke Rizik Syihab. Ya kan? Mungkin daerah lain ada. Misalnya katanya Bogor gitu kan. Banyak yang masyarakat yang terdoktrin. Nggak tahu kenapa gitu kan. Memalukan memang. Tapi itulah fakta. Nah warga Purwakarta ini cerdas gitu kan. Nggak mau lah. Ini yang itu kan yang yang dihasut gitu kan, hasutan Rizik Syihab dan Bahar Smith itu seperti ini. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Tuh kan, nggak sadar berhalanya ya, itu yang ngomong. Itu bahaya besar itu bagi warga Jawa Barat. Bahaya besar. Berhala katanya, aduh ya Allah. Di matanya, di depan matanya musyrik dibiarkan. Sekarang ngulik-ngulik nyalahin orang. Kenapa? Karena ini terbukti. Ya kan, mereka memusuhi Kang Deddy, bukan melawan. Ini kelicikan dia itu membalik-balikan kata. Sejak kapan Kang Deddy Mulyadi memusuhi bukan ente lah, teman tidak mau bahasa Arab.
si laing maneh teh henteu kasar bahasa Sunda. Ente anak lah gagayaan sebel ngedengen lagi ente anak lah anakan kali ya kan. Sejak kapan coba Kang Deddy Mulyadi ngamusuhan ka maneh kasih laing? Teu pernah. Kang Deddy mah nggak mau punya musuh. Jadi kata melawan itu salah. Jik, hey, bangun doi. Melawan itu biasanya dikatakan oleh pihak yang dimusuhi. Jadi yang pantas dikatakan melawan itu Kang Deddy Mulyadi karena dimusuhi. Kusi laing dimusuhan. Gara-gara tidak berhasil mempengaruhi warga Purwakarta. Nah sekarang musuhan deui sabab warga Jawa Barat malah milih Kang Deddy daripada mendengar ocehan kamu dulu kan melarang memilih Kang Deddy. Hati-hati warga Jawa Barat, jangan milih pemimpin yang musyrik, dukun. Orang Jawa Barat Jawa Barat juga sama pinternya ya sama warga Purwakarta. Jadi si Rizik ini itu memanfaatkan istilah musyrik ini untuk, kalau di Purwakarta itu masalah patung. Ya itulah karangan dia, patungnya itu karangan dia. Yang ada di pikiran Rizik Syihab itu patung sebenarnya. Kenapa? Karena dia terinspirasi oleh patung Arab. Zaman jahiliyah kan ada. Coba tanya ke Rizik Syihab kalau benar-benar dia tahu. Patung apa yang disembah oleh orang Sunda sejak dulu? Mal bisa nggak jawab. Dan nggak tahu dia mah bukan orang Sunda, orang India. Nggak tahu. Kan kalau orang punya Tuhan, katakanlah Tuhannya itu patung, ada namanya. Memanggil Tuhan kan memanggil Tuhan, pasti ada namanya. Orang Arab itu kan ya Lata, ya Uzza. Karena memang patungnya namanya Lata dan Uzza. Ya kan? Orang Jepang, Shinto, itu agamanya percaya kepada dewa matahari namanya. Ada orang yang memuja misalnya patung Buddha, itu ada namanya. Kesembah atau apa istilahnya perwujudan simbolisasi dari tokohnya itu Siddhartha Gautama misalnya. Itu kan ada namanya. Tuhan apalagi Wisnu misalnya, Brahma, Siwa. Itu kan ada namanya. Mereka memanggil itu. Dalam Islam juga ada namanya. Allah Subhanahu wa taala. Atau ditambah lagi dengan Asmaul Husna. Nah, orang Sunda Tuhannya siapa, Habib? Sekarang jangan dipanggil Habib, udah bohong, udah palsu. Ijik, coba Anda patung orang Sunda itu siapa? Kalau Anda menyebut orang Sunda itu syirik atau musyrik. Atau Kang Deddy sebut musyrik. Padahal dia akan aktivis himpunan mahasiswa Islam. Nggak tahu kali ya dia. HM itu himpunan mahasiswa naon berencek manehna nama. HM itu himpunan mahasiswa Islam di hijik keapaleun jika nama jalema teh mah. Jadi aktivis Islam Kang Deddy teh. Coba kembali lagi ke patung orang Sunda yang disembah apa? Mal bisa nggak jawab. Sebab memang orang Sunda itu tidak punya patung untuk disembah dari dulu. Nenek moyang orang Sunda itu nggak pernah nyembah patung. Iya, nyembah pohon, nyembah batu juga nggak pernah. Buktinya, lihat sekarang masyarakat Sunda Buhun yang masih mempertahankan agamanya. Siapa Sunda Buhun itu? Sunda Wiwitan. Tuhannya Sunda Wiwitan siapa? Sunda Buhun, Sunda Wiwitan itu bukan agama. Mereka mah tidak jelas agamanya, cuma Tuhannya jelas. Siapa? Hyang Widiwasa. Itulah Tuhan orang Sunda dulu. Hyang Widiwasa, bukan patung. Ngaco si Rizik mah, liur. Hyang Widiwasa itu yang disembah oleh orang Sunda dulu sebelum Islam datang. Siapa Hyang Widiwasa? Harus tahu, Jik. Hyang itu asal dari kata Sang Hyang. Sang Sekerta, artinya maha dalam bahasa Indonesianya.
nggak musik nyebut maha. Kan kita juga Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Jadi hyang itu maha, tinggi kedudukannya, maha itu. Tinggi kedudukannya, bukan tinggi di langit. Widi, pakai H nulisnya, Widi. Artinya tak terfikirkan, tak terbayangkan. Coba eja lagi sama saya ya Jik ya. Widi itu tak terbayangkan. Kalau patung terbayangkan. Oh iya. Kalau pohon terbayangkan. Kalau batu terbayangkan. Kalau gunung terbayangkan. Nah ini hyang widi ini tak terbayangkan. Wasa, kekuasaan, berkuasa. Jadi Tuhannya orang Sunda sejak dulu itu adalah Hyang Widiwasa. Yaitu yang tak terbayangkan tapi maha kuasa. Istilah lain ada juga yang menyebut Hyang Widikersa karena punya kehendak menciptakan alam semesta. Atau Hyang Widi Tunggal karena memang cuma satu Hyang Widinya. Itu Tuhannya orang Sunda. Di hati Baduy sekarang Hyang Widiwasa. Nggak ada patung di sana. Jadi ngaco ini Rizik Syihab mah, ngarang. Patungnya itu ada di pikiran dia sendiri. Hyang Widiwasa. Jadi Tuhannya itu tak terbayangkan tapi punya kuasa. Kalau dalam Quran, walam yakullahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas Jik, buka. Jadi tidak ada sama dengan yang lainnya Tuhan itu. Nggak bisa dipersamakan, nggak ada makhluk yang menyamainya. Itulah yang disebut tak terbayangkan kalau lo nggak ngerti. Tak terbayangkan. Jadi hanya ada dalam pikiran tak terpikirkan. Ya bukan nama kerasa aja. Makanya di Sunda mah, Jik denger, lo kan bukan orang Sunda. Jelema mah hirup, dihirupkeun, ngiceup dikiceupeun, ngomong diomongkeun, lengkah dilengkahkeun. Saha Gusti Nu Maha Suci. Eta Tuhannya orang Sunda mah sok tahu. Patung-patung. Loh, patungnya. Aduh, kucluk aing mah. Jadi patungnya ada di pikiran Rizik Syihab dan Bahar Smith. Makanya hidupnya musyrik. Itu hati-hati nih orang Sunda nih, jebakan. Kang Deddy melawan. Kang Deddy yang melawan harusnya bukan si Rizik Syihab. Yang nyerangnya juga Rizik Syihab gimana? Liar jelema teh. Oh, disebut melawan. Ini melawan mana menyerang. Karena kamu ketakutan kehilangan massa. Takut kehilangan pengaruh. Kalau masyarakat Jawa Barat seperti masyarakat Purwakarta yang tidak terpengaruh, kamu kehilangan pasar. Tidak ada yang undang pengajian, tidak ada yang nyumbang, tidak ada yang beli tasbih 5 juta, tidak ada yang beli gamis 25 juta. Karena orang tidak percaya. Nah itu ketakutan kamu. Karena kamu makan nggak kerja. Kerjanya cuma ngomel. Takbir. Itu kerjaan kamu mah. Takbir itu apa? Besarkan gitu kan, agungkan siapa? Dibesarkan mah banyak sesuatu yang dibesarkan, takbir, malah pengikutnya yang dikirnya Allahu Akbar gitu kan. Rizik Syihab mah tak pernah zikir Allahu Akbar, cuma takbir gitu. Aduh, Ijik kumasih ente teh ente tau make ente lah ngewa. maneh teh kunaon sih teu mikir-mikir. Aduh, Kang Deddy Mulyadi mah jelas jarang mengungkapkan Allahu Akbar, tapi kalimahnya tauhid. Kalau si Rizik Syihab makan takbir. Orang ngomong takbir itu bukan Islam, belum tentu Islam maksud saya, belum tentu. Karena Kristen juga di Arab mah nyebutnya Allahu Akbar. Di gereja-gereja itu biasa Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kenapa Tuhannya Allah sama? Allahu Akbar secara orang Sunda mah beureun Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Agung. Kan bisa diucapkan ku saha wae. Orang Sunda
anu Kristen di Cianjur aya kan kampung Kristen. Naon ngabutna Gusti Nu Maha Agung atau Tuhan Allah yang Maha Agung. Itu Kristen orang Sunda ngomongnya gitu. Allahu Akbar juga sama. Itu yang tidak diucapkan oleh Kristen di Arab adalah kalimat yang sering didikirkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa orang Kristen di Arab tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Kalau nyebut Allahu Akbar mah biasa. Karena la ilaha illallah mah bertentangan dengan akidah mereka. Karena mereka Allahnya Trinitas. 3 Tuhan. Allah Tuhan Bapa, ada Yesus Tuhan Anak, dan ditambah dengan Rohul Kudus. Itu mereka. Tapi kalau nyebut Allahu Akbar nggak berani mereka. Makanya Kang Deddy lebih muslim daripada kamu. Aduh. Pagi pula kalau di Eropa mah teriak-teriak seperti Rizik Syihab gitu kan di jalan, langsung pada kabur orang Eropa. Takut. Kalau dengarnya Allahu Akbar di masjid atau di gereja nggak apa-apa, mereka itu biasa gitu. Kalau itu orang sedang beribadah kok. Tapi kalau seperti Rizik Syihab di jalan teriak-teriak takbir Allahu Akbar, kabur. Kenapa? Langsung mereka mencap teroris. Orang Barat persepsinya begitu. Kalau kamu nyebut Allahu Akbar di masjid di Eropa, mereka menghargai. Itu orang sedang beribadah. Tapi kalau teriak-teriak seperti di Monas, takbir, Allahu Akbar, kabur. Nah, sebabnya tangkap teroris itu. Gitu. Aduh, ini. Hati-hati ini orang Sunda. Hati-hati. Ini jebakan Batman-nya luar biasa. Kelihatan benar, kelihatan membela Islam. Tapi di balik itu, enggak. Niatnya bukan niat seperti itu. Kalau niat seperti itu, perilakunya pasti sudah bersih sejak awal. Masa dibiarkan orang-orang yang seperti ini, kalau yang menguntungkan ini dibiarkan. Ntar. Oh ini, tuh. Balik deh ah. Wow, para Habib disambut dengan begitu megahnya, sementara pribumi cuma jadi kekesen. Aduh, pribumi tuh mikir, aduh, coba disalami oleh pribumi. Nggak mau mereka itu, tangannya terlalu mulia. Tangan pribumi kotor, terlalu mulia. Kita mah mengiring-iring aja menyambut. Keren, anjir. Ampun, ting. Ya kan? Biarkan itu karena menguntungkan. Ada lagi. Kalau pribumi berziarah ke makam Karuhun, musyrik. Itu Kang Deddy sering dibilang gubernur Karuhun. Karena dia suka datang ke kuburan ibunya. Bukan minta doa restu, datang ke kuburan ibunya itu mendoakan. Gitu kan. Semacam apa ya. Saya ingin melangkah dalam dunia politik, ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati. Semoga ibu gitu kan diterima gitu. Musyrik. Nah, kalau yang didatanginya makomnya Karuhun Habib, bagus. Ya kan? Kenapa? Menguntungkan. Bagus, cium. Itu kan nenek moyangku. Aduh. Dihias. Nah, ini enggak seberapa hiasannya. Ada yang lebih pakai panggung, pakai kelambu, pakai macam-macam. Bagus. Dapat karoma. Makam ibumu jangan, musyrik itu. Karuhun itu musyrik. Kalau ini mah bukan karuhun. Leluhur. Aduh, ada yang lebih parah? Ada, menyembah manusia. Wow, ini hebat. Masuk surga. Pantesan gitu kan. Kalau ada orang memuji-muji pemimpin nasional, gubernur atau provinsi atau apa presiden,
oh langsung diserang bahwa itu tidak pantas pemimpin nasional untuk dipuja-puja, apalagi disembah, dipuja-puja saja, dipuji saja nggak boleh. Kalau nyembah Habib boleh. Oh, sejak zaman presiden apa tuh? Kalau zaman SBY kan agak diredam gitu kan. Katanya agak diredam lah kelompok ini. Tapi kalau sejak zaman Jokowi, wah, apalagi Jokowi berani untuk membubarkan FPI, musuh gerot. Makanya seorang ulama pun keluar kata-kata yang tidak pantas. Kalau masyarakat biasa seperti kita ya wajarlah punya amarah, kemudian apa istilahnya, lepas kontrol. Kalau seorang ngaku ulama, ngaku ya, kalau saya tidak pernah dari dulu juga mengakui ulama dia itu, karena tidak sesuai dengan perkataannya. Jokowi itu Jokodok, kodok disebutnya oke. Nggak pantas katanya istana negara dihuni oleh kodok. Sampai segitunya. Itu sebelum ada kasus-kasus diberhentikan loh. Sebelum kasus macam-macam dia di penjara itu atau dibubarkan, tapi belum itu langsung sudah nyebut macam-macam, ya kan? Kepada Kang Deddy kan disebut dukun gitu kan, Deddy itu musyrik, karuhun. Terus karena Purwakarta bisa membangun ya, walaupun APBD-nya kecil, ada yang nuduh dari kelompok mereka, tahu siapa orangnya. Tapi Kang Deddy mengakui bahwa dia disebut kawin dengan Nyi Ratu Kidul. Coba ngakunya si kelompok orang beragama tapi percaya ke Nyi Ratu Kidul, kan ironi. Kang Deddy sendiri merasa heran. Orang ngaku sentimen agama, paling agamis atau paling suci, nuduh Kang Deddy kawin sama Nyi Ratu Kidul. Berarti yang percaya siapa? Yang nuduh. Yang nuduh itulah percaya bahwa Nyi Ratu Kidul itu ada. Iya kan? Kalau tidak ada mah nggak mungkin disebut kawin. Berarti itulah kejanggalan-kejanggalan mereka ini. Ngomongnya seperti membela agama, tapi faktanya mereka musyrik. Ya, nggak bisa terbantah kan? Nggak bisa, memang faktanya begitu. Musyrik udah jelas. Cuma ngomongnya dibolak-balik. Gitu kan, karena tidak pernah belajar. Kalau Kang Deddy gitu kan, tanya dulu kenapa Kang Deddy bikin patung. Purwakarta itu punya pleret yang dulu terkenal dengan kerajinan gerabahnya, memang terkenal dulu. Nggak tahu si Habib Rizik mah dia mah hanya apa sih yang dipelajarinya nggak jelas. Pabrik gerabah itu terkenal sebelum ada jalan tolnya Cipularang, kan lewat Purwakarta itu, lalu lintas ramai itu. Itu kan ada apa yang tempat sate Marangi terkenal gitu, kampung apalagi dulu teh domba gitu. Terus ada pleret gitu kan. Nah, itu ramai itu. Nah, karena kan sekarang sepi. Karena orang lintasnya sekarang ke tol gitu kan. Nah, Kang Deddy ingin membangkitkan lagi ekonomi rakyat. Makanya gerabah itu disimbolkan di jalan-jalan. Tapi kalau masang celengan di jalan, mikir we atuh sia teh. Celengan mah terbuat dari gerabah, dari tanah liat. Terus ukuran lagi leutik, aya nu gedena oge, tapi kan tetap tidak terlihatan dari jalan. Makanya dibuatlah dari semen, digedein dikit, bukan patung untuk disembah. Coba datang ke Purwakarta, nggak ada orang nyembah patung. Sejak kapan orang Sunda nyembah Gatot Kaca? Lieur jelema teh tama. Nggak ada. Coba lamun rek nyeun patung sesembahan, meureun disempatkan ge dina altar, di gedung atau di lapang supaya banyak pengunjungnya gitu kan. Yang mau bersembahyang. Enggak, ini mah pinggir jalan. Ini mah kebencian sebenarnya, dasar nama kebencian. Hatinya dengki, kotor gitu kan. Itu sebenarnya mah penyebab nama yang kebaca mah itu dengki gitu kan. Kebencian yang luar biasa gitu terhadap manusia lain, merasa dirinya paling benar. Dan lebih sedihnya lagi, Jawa Barat alhamdulillah ya, pinter-pinter sekarang 62%. Sebenarnya 70% tadinya yang mau memilih Kang Deddy berdasarkan survei sebelum pilkada. Cuma ada orang yang terpengaruh lagi oleh
Rizik Syihab, jadi turun lagi ke 62% gitu. Nah bahayanya kalau warga Jawa Barat terpengaruh lagi setelah terpilihnya Kang Dery, bahaya, pembangunan bisa hancur pembangunan di Jawa Barat. Kenapa? Ya karena Kang Dery kan tujuannya untuk membangun masyarakat Jawa Barat. Pertama, infrastruktur untuk kehidupan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kan anak-anak mau sekolah juga harus lancar jalannya, jangan menggelayut di jembatan putus. Ekonomi juga gitu, maka infrastruktur mau dibangun gitu kan, dibangun dalam arti meratakan lah gitu, paling tidak semakin baik. Terus rumah sakit supaya tidak banyak sakit, bahkan ada ingin membangun di beberapa tempat loh, dan minimal 5 tempat ada rumah sakit spesialis tersebar di Jawa Barat. Terus akan diadakan ambulan udara. Oh, jauh gitu pemikirannya dengan Rizik Syihab mah nggak seberapa sama seujung kuku. Terus apalagi irigasi untuk pertanian supaya kita pertanian bisa ketahanan pangan Jawa Barat. Terus apalagi bangunan sekolah pesantren supaya anak Jawa Barat pinter, tidak dibodohi oleh Rizik Syihab. Karena Rizik Syihab maunya warga Jawa Barat itu bodoh. Kalau bodoh bisa dibodohin. Kalau pinter mah enggak, mikir gitu kan. Masa ada Habib kayak begini, turunan Rasulullah. Itu karena mikir. Nah, orang yang tidak mikir mah terdoktrin namanya, karena tidak berpikir ulang gitu. Terus ada lagi tujuan mulia Kang Deddy, mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan Jawa Barat, Kang Deddy mengatakan sekitar 7%. Berarti dari 50,5 juta itu ada sekitar 4 juta kurang lah orang miskin di Jawa Barat. Ini kesedihan dan keprihatinan Kang Deddy yang dari dulu tidak pernah tergarap. Ya kan? Nah, sekarang Kang Deddy mau mengentaskan kemiskinan dengan cara memotong generasi. Kan kalau kemiskinan itu nih, Rizik Syihab nggak tahu teorinya. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa kemiskinan itu maka lahirnya kebodohan karena tidak sanggup untuk berpendidikan. Kebodohan melahirkan kemiskinan lagi. Itu lingkaran setan. Ada lagi lingkaran setan dalam lingkungan keluarga. Orang tua miskin, maka kemungkinan besarnya anaknya miskin lagi. Si anak miskin nanti jadi orang tua miskin lagi, punya anak miskin lagi. Makanya tidak berangkat. Di situ saja. Nah, Kang Deddy ingin memotong lingkaran itu. Caranya gimana? Anak-anak orang miskin akan disekolahkan gratis. Kan sekarang gratis, bukan itu. Kalau itu gratis biaya sekolah. Kalau Kang Deddy ingin mendirikan sekolah semacam boarding school, anak yatim, miskin itu dipilih yang berpotensi dulu, yang semangat tentu saja. Nanti kan bergeser setelah lihat contoh baru yang lain semangat. Diambil yang semangat dulu, gitu kan, yang unggul dulu, kemudian masukkan ke sekolah boarding school, dibiayai hidupnya, segala kebutuhannya dipenuhi. Nanti setelah selesai menjadi manusia yang unggul, kemudian mampu menghasilkan, mampu bekerja, dan tidak miskin lagi. Dari situ dia menggelinding seperti bola salju yang semakin membesar, mempengaruhi keluarganya, adik-adiknya, saudaranya, kampungnya, dan lain sebagainya. Sehingga kemiskinan semakin berkurang. Dilanjutkan dengan program berikutnya. Mulia kan? Daripada ngoceh menjelaskan orang lain salah, dan salah. Daripada dalam pikirannya selalu ada patung. Itu untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Caranya seperti itu, belajar dulu. Soalnya otak ende mah sekucil kuku dari Kang Deddy, dibandingkan Kang Deddy mah jauh ya. Aduh Gusti Allah ya Rabbi, ada-ada saja nih. Nah, warga Jawa Barat ya, ingat kalau kita terjebak ke dalam permainan kata-katanya Rizik Syihab, maka bahaya. Pembangunan di Jawa Barat bakal gagal. Percayalah Kang Deddy Mulyadi ada orang yang beriman, ya kan, bertauhid, dan punya visi yang jelas, program yang jelas yang selama ini saya perhatikan seumur saya, pemimpin baru kali ini punya program yang jelas. Ditambah lagi Kang Deddy mau melibatkan maung. Apa itu maung? Apa maung? Iya mah ijik. Ngan urang Bogor na kudu saladar sia teh.
sadarna kuma geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seusiwi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun, balikeun si ajaran Siliwangi sia. Ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajaran ngawangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat, sia jadi runtah di lemur sorangan sia. Ngarti molotot ai ngomong kunaon molotot kancikan anjikan naon mau naon cenah lain maung naon cenah maung saha maung teh maaing saha maaing teh Sunan Ambu, saha Sunan Ambu teh indung narasa, saha indung narasa teh tah nu eunteuk dinu angen-angen sia, nu nirup dinu jajantu, nu ngajengjen dinu angan-angan, nu sumarambah dinu baya, nu ku anjeun sok dikiran unggal waktu, ku rasa karasana ngarti. Mantake urang Sunda, raja nate Siliwang, lambang nate mah tuh urang Sunda mah rajana Siliwangi, lambangnya maung. Kang Dedi sering menyebutkan ada dua istilah nih pengertiannya maung menurut Kang Dedi. Pertama, maung pertama adalah manusia unggul. Dan Kang Dedi mau memberantas kemiskinan dan membangun Jawa Barat dengan melibatkan maung-maung yang ada di Jawa Barat. Ini belum pernah pemimpin sebelumnya. Siapa maung di Jawa Barat? Yaitu maung-maung yang ada di ITB, di IPB, di UI, di UNPAD, UIN, dan lain sebagainya. Siapa mereka? Para ahli. Selama ini mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan di wilayah. Jawa Barat punya universitas top, perguruan tinggi top di Indonesia. Tapi tidak dilibatkan. Masalahnya bukan tidak mau, tidak dilibatkan oleh pemerintah. Baru Kang Dedi mau ngomong ini, kita akan libatkan para maung ini. Siapa? Ya para profesor, doktor, insinyur, segala macam, kan para ahli. Itu manusia-manusia unggul. Untuk apa? Untuk menciptakan Jawa Barat manusia-manusia unggul lagi. Maung-maung nanti banyak di Jawa Barat, maka berkembang Jawa Barat semakin hebat. Ini musuhnya Rizik Syihab. Kalau di Jawa Barat banyak maung, banyak manusia unggul, karena tidak akan terpengaruh oleh penipuan-penipuannya. Makanya memusuhi. Itu memusuhi Jawa Barat, takut banyak maung, banyak masyarakat yang unggul. Gitu. Makanya akan melibatkan maung-maung di provinsi Jawa Barat banyak manusia-manusia unggul. Itu satu. Sambil mempertahankan maung dalam pengertian yang kedua. Tadi maaing atau mauing gitu. Uing dari kuring ya, makuring. Mauing lah, maung. Siapa? Indung Narasa. Disebut tadi Sunan Ambu Indung Narasa. Naon Indung Narasa teh? Anu ngajentul dina jantung. Anu setiap waktu hidup seirama dengan detak jantung, gitu kan, dan seirama dengan desah nafas dina angen-angen, sumarambah dina bayah, atau bahasa Sunda, bahasa Indonesia nama etalah kurang lebih, yang bergerak seirama dengan detak jantung, seirama dengan desah nafas. Apa itu? Rasa. Merasakan adanya Tuhan, merasakan kita sebagai khalifah di muka bumi, rasa yang kita rasakan bahwa Tuhan itu ada, dan itu yang katakan tadi setiap hari, setiap saat dielingkan, dizikirkan, dan dipikirkan. Apa itu?
kalimatut tauhid. Itu prinsip hidupnya Kang Deddy. La ilaha illallah. Bukan takber. La ilaha illallah. Itu di sini adanya. Kalau takbir mah di sini. Takbir gitu. Kalau di sini mah la ilaha illallah. Dalam loh. Makanya saya katakan tadi bahwa orang yang menyebut Allahu Akbar mah belum tentu muslim. Bisa saja mata-mata asing. Kalau la ilaha illallah mah jelas muslim. Itu yang dimaksud dengan maung yang kedua di sini. Dari unsur rasa lah Kang Deddy punya merasakan bagaimana nasib rakyat, bagaimana orang miskin perlu ditolong. Bukan mau mencari nafkah untuk disetor karena menyembah, bukan. Udah cukup buat Kang Deddy kan, makanya Kang Deddy milih di kampung. Tidak hidup di apartemen. Kata Kang Deddy cukup lah 50 juta sebulan untuk hidup mewah. Bisa dan sanggup Kang Deddy Mulyadi hidup sebulan 50 juta, sanggup. Tapi tidak dipilih, malah milihnya di kampung, hidupnya di desa. Kenapa? Katanya cukup tidak sampai 50 juta. 50 juta teh untuk apa? Dibagi-bagi untuk yang bekerja. Kalau di apartemen kan petugas konglomerat yang menerimanya. Konglomeratnya yang menghasilkan setiap hari disetorin uang untuk makan segala macam. Mendingan di rumah bakar ikan mas, bisa dimakan bersama-sama. Cuma 25.000 atau 35.000 sekilo. Ada yang memasaknya, digaji, gitu kan? Ada yang miara ikannya digaji. Gitu. Prinsip hidup Kang Deddy, makanya milih di kampung. Kenapa? Supaya uangnya tidak ditangkap oleh konglomerat saja, tapi pekerja semuanya merasakan. Dibagi-bagi rezekinya, bukan minta kepada jamaah, bukan, tapi justru dibagi biar merasakan. Hidup mah di mana saja sama. Ikan mas misalnya atau ikan nila di hotel dengan di rumah sama aja ikannya. Tapi harganya kan beda. Di hotel dengan di rumah rasanya sama. Nah, cuma kalau di hotel, bukan juru masaknya yang kaya raya, yang punya hotelnya konglomerat. Kalau Kang Deddy enggak, ini di rumah lebih enak. Kenapa? Tukang masaknya kebagian rezeki, tukang memelihara ikannya kebagian rezeki, dan sebagainya. Itu dari mana lahirnya di sini? Rasa. Gak tahu Rizik Syihab punya rasa enggak? Kalau Kang Deddy punya rasa, itulah rasa ingin berbagi. Itu makanya warga Jawa Barat hati-hati, ini ancaman nyata dari musuh, dari yang orang memusuhi Kang Deddy ini. Jangan sampai pembangunan gagal. Makanya kita dukung. Yang penting jangan mendengarkan celoteh-celoteh kelompok Habib palsu. Itu aja kuncinya di situ. Kalau ada pengajian, kalau daerah lain kan menolak kehadirannya. Kalau orang Sunda belum kedengaran tuh yang menolak, atau minimal nggak menolak juga. Jangan didatangi pengajiannya, nggak perlu, nggak penting. Saya berani mengatakan itu karena isi pengajiannya cuma sholawatan dan muji-muji kelompoknya. Banyak itu, coba cari di YouTube, banyak itu aja muji-muji kelompoknya, gitu kan. Nggak ada pengajian yang sebenarnya untuk membentuk karakter ataupun apa istilahnya akhlak mulia. Nggak ada. Akhlaknya itu untuk memuji aja, memuji Habib. Makanya udah jangan didatangi, gitu kan. Daripada memusuhi kan kita dosa, udah jangan didatangi aja lah, gitu kan. Seperti kita masuk pasar kan nggak kenal orang, nggak nanya kan, bukan dosa. Nggak kenal. Ini juga anggap aja nggak kenal, buat apa loh nanya-nanya orang yang ya begitulah lah. Pasti ngerti lah orang Jawa Barat, karena orang Jawa itu pinter-pinter. Buktinya mayoritas pilih Kang Deddy. Itu tandanya pinter loh. Dan punya rasa. Orang Sunda itu kan identik dengan Islam. Makanya punya rasa keislamannya tinggi. Bisa merasakan lah. Orang yang berpura-pura Islam, membela Islam dengan yang Islam sesungguhnya. Pasti bisa lah orang Jawa Barat itu. Karena keimanannya luar biasa orang Jawa Barat itu. Itu mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.